Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kebijakan struktur permodalan. Baik, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama Belsa Nabila dengan NIM 20059054. Yang kedua Muhammad Revi 20059074. Yang ketiga Nia Sapitri 20059082. Yang terakhir yaitu saya sendiri, Prima Dimas Putra, NIM 20059086. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke pemateri atau yang mempresentasikan yang pertama, yaitu Nia Sapitri. Kepada Nia Sapitri dipersilakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu kebijakan struktur modal. Kebijakan struktur modal merupakan keputusan penggunaan sumber dana utang untuk membiayai operasional perusahaan. Penggunaan utang mempunyai konsekuensi menanggung beban biaya bunga. Semakin besar jumlah utang, semakin besar biaya bunga yang harus ditanggung, sehingga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Tujuan utama dari pengelolaan struktur modal adalah untuk memaksimalkan total nilai utang dan nilai ekuitas perusahaan yang beredar. Hasil dari pencampuran pendanaan ini dan yang dapat memaksimalkan nilai gabungan tersebut disebut optimal capital structure. Selanjutnya yaitu struktur modal optimal. Struktur modal dapat didefinisikan sebagai campuran utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan. Tujuan utama manajemen struktur modal adalah untuk memaksimalkan nilai total hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Hasil campuran sumber pembiayaan yang dihasilkan dalam struktur modal yang memaksimalkan nilai gabungan ini disebut sebagai struktur modal yang optimal. Struktur keuangan perusahaan didefinisikan sebagai gabungan struktur modal ditambah dengan kewajiban non-bunga perusahaan. Selanjutnya yaitu alat analisis keuangan, rasio struktur modal. Rumus-rumus yang digunakan dapat dilihat pada tabel. Yang pertama, debt ratio, mengukur sejauh mana perusahaan telah menggunakan uang pinjaman untuk membiayai asetnya. Yang kedua, rasio yang lebih tinggi menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada pembiayaan non-pemilik atau usai tuas keuangan dan lebih banyak risiko keuangan yang diambil oleh perusahaan. Yang kedua yaitu debt to enterprise value ratio. Rasio yang lazim digunakan untuk menggambarkan struktur modal perusahaan. Versi rasio utang yang menggunakan nilai pasar ekuitas saat ini sebagai lawan dari nilai buku. Yang terakhir, semakin tinggi rasio utang terhadap nilai perusahaan, semakin besar resiko keuangan yang ditanggung perusahaan. Nilai buku dari hutang berbunga meliputi hutang jangka pendek atau pinjaman bank, porsi hutang jangka panjang saat ini, dan hutang jangka panjang. Debt ratio selalu lebih tinggi dibandingkan debt to enterprise value karena yang pertama, rasio hutang didasarkan pada nilai buku dan nilai buku ekuitas selalu lebih rendah dari nilai pasarnya. Yang kedua, debt to value ratio tidak termasuk non-interest bearing debt di dalam numerator yang menghasilkan nilai yang lebih rendah. Yang terakhir yaitu time interest earn ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga dari pendapatan operasional. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan yang lebih besar untuk membayar bunganya secara tepat waktu. Selanjutnya, financial leverage. Istilah financial leverage sering digunakan untuk menggambarkan struktur modal perusahaan. Dengan meminjam sebagian modal perusahaan pada tingkat bunga tetap, perusahaan dapat meningkatkan tingkat pengembalian yang diperoleh dari total modal menjadi tingkat pengembalian yang lebih tinggi atas ekuitas perusahaan. Dan untuk menentukan apakah penggunaan financial leverage menguntungkan, yaitu jika perusahaan mampu menginvestasikan uang pinjaman pada tingkat pengembalian yang melebihi biayanya. Melalui pinjaman atau sebagian modal perusahaan pada tingkat bunga tetap, perusahaan dapat mengungkit atau leverage tingkat imbalan yang didapat dari total modalnya ke dalam suatu ekuitas yang memberikan tingkat imbalan yang lebih tinggi. Contoh dari financial leverage adalah jika perusahaan mendapatkan 17% dari investasinya dan harus membayar hanya 8% dari uang yang dipinjam, maka 9% selisihnya menjadi milik perusahaan. Hal ini dikenal dengan istilah favorable financial leverage. Jika hasilnya kurang dari 8%, maka hal itu disebut dengan
unfavorable financial leverage. Selanjutnya, membuat pilihan pembiayaan ketika manajer lebih diinformasikan daripada pemegang saham. Ekonom keuangan Mitch Stewart Myers berpendapat bahwa karena masalah informasi yang muncul ketika perusahaan menerbitkan ekuitas, perusahaan cenderung mematuhi urutan kekuasaan berikut ketika mereka meningkatkan modal. Yang pertama, perusahaan pertama-tama bergantung pada sumber pendanaan internal atau retensi pendapatan perusahaan. Jika perusahaan menghasilkan lebih banyak kas daripada yang dibutuhkan untuk mendanai investasinya, kas tersebut akan digunakan untuk membayar hutang, membeli surat berharga, atau membeli kembali sebagian saham perusahaan. Yang kedua, ketika arus kas yang dihasilkan secara internal tidak mencukupi kebutuhan dana perusahaan, perusahaan akan menggunakan saldo kas yang tersedia dan meningkatkan kas tambahan dengan menjual sekuritas utang jangka pendek. Yang ketiga, jika kas dan surat berharga perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan, maka perusahaan akan mulai menerbitkan surat berharga dimulai dari sekuritas teraman yang dapat dijualnya, yaitu hutang. Perusahaan akan menjual utang sampai pada titik di mana biaya menjadi penghalang, atau di mana utang menempatkan perusahaan pada risiko gagal bayar yang serius. Dan selanjutnya, perusahaan akan menjual sekuritas hibrida seperti obligasi konversi dan kemudian sebagai upaya terakhir akan menjual ekuitas ke pasar publik. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu selanjutnya tentang implikasi manajerial. Nomor 1, tingkat utang yang lebih tinggi dalam struktur modalnya dapat menguntungkan perusahaan karena dua alasan. Pertama, bunga atas utang perusahaan dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dividen untuk saham biasa tidak. Dan kedua, penggunaan pembiayaan utang terkadang dapat membantu menyelaraskan insentif manajer dengan insentif pemegang saham. Yang nomor 2, tingkat hutang yang lebih tinggi dalam struktur modalnya akan meningkatkan kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Ada biaya bagi perusahaan dari kesulitan keuangan dan kebangkrutan yang mengimbangi manfaat pajak dan insentif dari hutang. Fakta bahwa manajer cenderung mendapat informasi yang lebih baik tentang nilai perusahaan, mereka cenderung mengurangi frekuensi masalah ekuitas. Hal ini terjadi karena manajer enggan untuk menerbitkan ekuitas ketika mereka percaya bahwa saham mereka terlalu murah. Selain itu, karena investor memahami bahwa manajer memiliki insentif untuk menerbitkan saham ketika harganya terlalu mahal. Pengumuman masalah ekuitas umumnya mengakibatkan penurunan harga saham. Selanjutnya, membuat keputusan pembiayaan. Tolak ukur struktur modal perusahaan. Melalui pembandingan atau benchmarking struktur modal sebuah perusahaan, kita membandingkan struktur modal perusahaan saat ini dan struktur modal yang akan diajukan dengan kondisi perusahaan yang berada dalam lini bisnis yang sama, sehingga akan memiliki risiko yang sama pula. Tabel menyajikan template sederhana dalam benchmarking. Bisa kita lihat bersama-sama di dalam PPT tersebut, PPT ini. Selanjutnya, membuat keputusan pembiayaan. Analisis EBIT dan EPS. Analisis EBIT EPS amat menentukan pilihan sumber pendanaan yang tepat untuk pengadaan modal. Perhitungan dengan analisis EBIT EPS dapat menghindarkan manajemen keuangan dari penghimpunan modal yang serampangan, serta memahami resiko atau keuntungan setiap keputusan keuangan. Dengan analisa, berapa banyak modal yang dibutuhkan, berapa jumlah equity shares, berapa harga saham per unit dari equity shares, dari kebutuhan dan kondisi perusahaan. Strategi keuangan selanjutnya adalah menentukan komposisi struktur modal yang ditentukan. Baiklah, materi selanjutnya ada dua jenis pendekatan. Yang pertama, EBIT yang sudah diketahui. EPS setiap sumber dana jangka panjang atau utang, saham preferred dan saham biasa dihitung. Jika EPS utang lebih tinggi daripada saham biasa, kita pilih utang untuk mendanai proyek tertentu. B. Menyamakan EPS dari dua jenis sumber dana. Misal, antara utang dan saham biasa, dari penyamaan EPS itu akan ditemukan EBIT indifferent. EBIT yang menjadikan EPS, utang dan EPS saham biasa sama besar.
Selanjutnya, apabila EBIT diprediksi akan melebihi titik indiferen, kita pilih utang sebagai sumber dana. Sebaiknya apabila EBIT diprediksi akan lebih kecil titik indiferen, kita pilih saham biasa. Rumus EPS terdapat pada PowerPoint dengan keterangan EBIT sama dengan laba sebelum bunga dan pajak, I1 bunga dari utang saat ini, I2 bunga dari utang baru, DP1 dividen saham preferen saat ini, DP2 dividen saham preferen baru, N1 jumlah lembar saham biasa beredar saat ini, N2 jumlah lembar saham biasa beredar baru, dan T tingkat pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal: pertama, struktur aktiva, tangibility. Struktur aktiva juga dapat mempengaruhi fleksibilitas perusahaan dalam menentukan alternatif pendanaan eksternal karena dianggap memiliki tingkat risiko kebangkrutan yang relatif rendah daripada perusahaan dengan rasio aktiva tetap yang rendah. Kedua, peluang pertumbuhan. Perusahaan yang berpeluang untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi pasti akan mendorong perusahaan untuk terus melakukan ekspansi usaha, dan dana yang dibutuhkan pasti tidaklah sedikit dan kemungkinan dana internal yang dimiliki jumlahnya terbatas sehingga akan mempengaruhi keputusan struktur modal atau pendanaan suatu perusahaan. Ketiga, ukuran perusahaan, firm size. Besar kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan akan mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi, sehingga perusahaan tersebut akan lebih berani mengeluarkan saham baru dan cenderung untuk menggunakan jumlah pinjaman juga semakin besar. Keempat, profitabilitas. Profit margin mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio profil margin yang rendah dapat menunjukkan ketidakefisienan manajemen. ROA menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Sedangkan ROE menggambarkan tingkat return yang dihasilkan perusahaan bagi pemegang sahamnya. Yang terakhir, likuiditas. Kebutuhan dana untuk aktiva lancar pada prinsipnya dibiayai dengan kredit jangka pendek, sehingga semakin liquid suatu perusahaan, maka semakin tinggi penggunaan hutangnya. Baik, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.